Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali berjumpa dengan Anda di program Bible Everyday. Hari ini kita belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima tentang Naaman disembuhkan. Ini salah satu cerita yang saya begitu ingat ketika saya masih sekolah minggu. Kisah yang luar biasa, mujizat kesembuhan yang sangat menghebohkan. Tapi mari kita belajar kebenaran apa yang kita bisa petik dari kisah Naaman yang mengalami mujizat disembuhkan dengan cara yang ajaib ini. Seperti yang kita tahu bahwa Naaman adalah panglima Raja Aram. Posisinya sangat tinggi di kerajaan Aram, menjadi orang nomor 1 dalam dunia kemiliteran negara Aram. Tetapi dia punya masalah. Masalahnya dia terkena penyakit kusta, yang pada waktu itu penyakit kusta adalah penyakit yang sangat mengerikan, memalukan, bahkan penyakit yang sangat dianggap kotor dan najis. Saudara-saudara, Naaman, panglima Aram ini akhirnya mengalami mujizat, mengalami pertolongan, mengalami kesembuhan. Yang menarik adalah bagaimana cara Naaman mengalami kesembuhan. Karena dia orang Aram, tentu saja dia tidak kenal siapa itu Nabi Elisa. Dan bisa kenal Nabi Elisa itu karena seorang gadis cilik, bocah cilik yang bekerja kepada istri daripada Naaman. Ayat yang ketiga, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Inilah awal bagaimana Naaman mengalami mujizat melalui seorang gadis cilik yang bekerja kepada istrinya. Hal pertama kita bisa belajar, jawaban daripada Tuhan seringkali adalah jawaban yang tidak pernah kita duga sebelumnya. Saya sangat yakin bahwa sebelumnya Naaman pasti mencari solusi. Dia pergi ke tabib, dia beli obat-obat tertentu, apapun dia lakukan supaya penyakit kustanya bisa sembuh. Tapi siapa sangka saudara bahwa jawaban kesembuhan itu bukan datang dari tabib-tabib itu, bukan datang dari obat-obat, bukan datang dari pengobatan alternatif apapun yang telah dia coba. Jawaban itu datang justru melalui seorang bocah cilik, gadis cilik yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Jadi hal yang pertama yang saya ingin ajak Anda merenungkan, seringkali cara Tuhan itu unik dalam menolong kita. Kita punya 1000 cara, seringkali Tuhan pakai cara yang ke-1001, tidak pernah kita duga. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, seringkali Tuhan pakai itu menjadi solusi untuk masalah kita. Kenapa? Supaya kita tidak bermegah, supaya kita tidak merasa diri kita hebat, bisa mengatasi semua masalah dengan cara kita. Tuhan punya caranya sendiri untuk menolong kita. Hal yang kedua yang saya ajak Anda belajar adalah ketika Naaman datang kepada Nabi Elisa, berharap dia dijumpai oleh Nabi Elisa dan berharap Nabi Elisa itu menjamah dia, menyembuhkan dia. Tetapi yang terjadi adalah seperti ini. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa tidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kusta. Naaman adalah orang yang terbiasa dihormati. Ketika dia pergi kemanapun, orang akan menyanjung dia, orang akan menerima dia, orang akan menyambut dia dengan berlebihan, karena orang penting, saudara. Tetapi ketika dia bertemu kepada Nabi Elisa, perlakuan yang tidak biasa dia terima. Sebab biasanya semua orang menyambut dia, tapi justru Nabi ini tidak secara langsung menyambutnya. Dia hanya suruh bujangnya yang bernama Gehasi untuk berkata kepada Naaman, pergi saja ke sungai Yordan dan mandi 7 kali di sana. Kita mencatat Naaman gusar. Kenapa dia gusar? Karena pertama, dia tidak disambut. Kemudian yang kedua, dia berpikir setidak-tidaknya
Elisa itu datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu. Ingat, cara untuk menyelesaikan masalah bukan menurut cara kita, tapi caranya Tuhan. Tapi seringkali kita bertindak seperti Naaman ini. Kita berharap Tuhan tolong kita, tapi pakai cara kita. Kita berkata, setidak-tidaknya pakai cara ini, nanti hasilnya seperti ini, orang akan melakukan ini. Kita seringkali berikan alternatif solusi kepada Tuhan. Bukankah kita ini pihak yang minta tolong? Bagaimana mungkin kita justru membuat skenario supaya Tuhan melakukannya bagi kita? Itulah yang diperbuat oleh Naaman. Dia minta tolong, tapi dengan kesombongan, tidak dengan rendah hati. Tuhan bisa buat mujizat, tapi tentu saja dengan caranya Tuhan. Jangan coba-coba atur Tuhan dengan cara kita, dengan metode kita. Banyak kesalahan dalam hal doa. Saya jumpai misalnya, ada orang yang dihadapkan dengan kesulitan. Dia berdoa seperti ini, Tuhan tolong masalah keuanganku. Di titik ini tidak ada yang salah. Tetapi menurut saya ada yang tidak pas ketika orang itu berdoa seperti ini. Kiranya engkau menggerakkan Bapak A, seorang yang kaya itu, untuk datang kepadaku, untuk menggerakkan hatinya, untuk memberkati aku, dan menyelesaikan masalah uang. Seringkali kita berdoa, tapi ada skenario kita tujukan kepada Tuhan agar Tuhan melakukannya bagi kita. Nanti supaya ini, supaya ini, supaya ini. Itu sama saja doa kita itu mencoba mengatur Tuhan. Dan seperti ini tidak akan berkenan doa seperti itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita minta pertolongan, ya terserah Tuhan caranya seperti apa. Yang penting kita yakin aja bahwa Dia Bapa yang peduli dengan kita, Dia Bapa yang pasti menolong kita. Satu lagi yang saya ingin ajak kita belajar adalah bahwa yang namanya mujizat itu harus disertai dengan ketaatan. Naaman mengalami mujizat karena apa? Karena dia taat. Sekalipun awalnya dia besar, awalnya marah, tapi ketika bawahannya mencoba menenteramkan hatinya, bawahannya berkata bahwa sebelumnya Naaman ini protes. Dia berkata, bukankah Abana Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Sekali lagi dia coba ngatur Elisa, bahkan sungainya pun dia mintanya yang lebih bersih, mintanya di sungai ini, sungai ini, sungai ini. Minta mujizat, tapi ngatur, saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Pegawai-pegawainya sampai mencoba membuat hatinya dingin, tidak gusar. Dan betul apa yang dikatakan pegawai-pegawainya. Kalau disuruh melakukan hal yang sulit, tentu Anda melakukannya. Kenapa disuruh melakukan hal yang mudah, yang sederhana aja, masih protes, masih kasih usul ini dan itu? Kalau mengikuti, siapa tahu mengalami mujizat dan benar. Ketika Naaman taat, mujizat terjadi. Itu yang saya ingin ajak kita merenungkan sama-sama. Ketaatan kita akan menghasilkan mujizat Tuhan. Ketidaktaatan kita membuat kita tidak kemana-mana. Belajar dari Naaman, saudara. Kalau Anda dan saya sedang dihadapkan dengan pergumulan, berdoalah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, memberkati kita, menyelesaikan masalah kita. Dan seringkali Tuhan pakai cara-cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan bisa pakai orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Yang penting kita taat kepada Tuhan. Taat membawa kita kepada berkat. Taat membawa kita kepada solusi atas permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati.